Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi dan kita masih melanjutkan dalam segmen suami istri, pernikahan. Jadi, kalau kita bicara tentang pernikahan, maka yang dimunculkan ya hubungan suami istri. Yang belajar ya harus dua-duanya. Dan lebih baik lagi kalau umpamanya saudara bisa mengikuti kelas seminar tentang pernikahan, tentang suami istri. Lebih baik dihadiri oleh suami dan istri. Beberapa kali dalam seminar suami istri, yang hadir kebanyakan adalah istrinya. Istri memiliki kerinduan, memiliki keinginan untuk membangun pernikahannya menjadi lebih baik, lebih berkualitas dibandingkan suaminya. Apakah benar pendapat saya? Dari pengalaman saya memberikan beberapa kali seminar suami istri pernikahan, yang lebih tertarik adalah pihak istri. Istri sepertinya ingin pernikahannya itu lebih mesra, lebih baik, lebih menyenangkan. Sementara suami tidak banyak yang seperti itu. Apakah demikian? Saya kok rasanya merasa sebagai pihak pria, pihak suami, rasanya kok tidak seperti itu ya. Tetapi kenyataan bicara lain. Kemudian, ketika konseling yang lebih ingin konseling seringkali adalah dari pihak istri. Tidak tahu sumber masalahnya kemudian adalah istri yang bersangkutan atau suaminya. Tapi dari sekian puluh tahun, sebagian besar dimulai konseling pernikahan adalah dari pihak istri. Karena itu saya sangat menghargai kalau ada suami yang mau bersama-sama dengan istrinya mengikuti seminar atau kelas pernikahan. Terlebih lagi kalau mengalami masalah kemudian mengikuti konseling. Saya menghormati karena tidak banyak pria yang mau konseling. Merasa sudah tahu, sudah bisa, merasa kuat untuk menyelesaikannya. Tetapi sekali lagi saya menghormati saja. Buat saya orang yang konseling artinya membutuhkan nasihat, cara pandang, saran dari orang lain. Dan saran saya kepada Bapak Ibu yang mau konseling, konselinglah kepada orang yang netral, bukan orang yang berpihak. Orang yang peduli kepada pernikahanmu, bukan peduli kepada salah satu pihak. Orang yang punya impian supaya pernikahanmu itu semakin baik, bukan kemudian semakin buruk dan bubar, bukan. Jadi datanglah kepada konselor yang netral, yang membawa kepada perbaikan pernikahanmu. Baik, kita balik lagi kepada topik kita, yaitu 3 hubungan suami istri. 3 hubungan suami istri, yang pertama adalah sebagai kekasih, kedua sebagai sahabat, ketiga sebagai sekutu. Kita sudah berkali-kali belajar tentang hal ini. Tetapi saya tidak bosan untuk mengingatkan bahwa pernikahan semestinya dijalankan dengan 3 hubungan ini secara simultan, gantian, dan dibangun oleh kedua belah pihak. Seringkali pernikahan itu walaupun dimulai 2 pihak, seringkali tidak selalu 2 pihak
yang membangunnya bersama-sama. Karena itu ketika saya menggambarkan tentang pernikahan, pernikahan digambarkan seperti dua orang, laki perempuan sepakat untuk pergi ke suatu negara yang tidak dikenalnya. Dan mereka butuh persiapan, butuh latihan, supaya mengurangi akan masalah yang di depan. Seperti contohnya lagi, gambaran pernikahan seperti dua orang yang bermain badminton ganda, laki perempuan. Bukankah mereka berdua harus aktif, harus proaktif, harus saling tolong-menolong, harus saling menutupi. Berikutnya adalah dua orang yang naik sampan berdua, dua-duanya harus aktif, harus memperhatikan, harus mau memahami, mau tidak mau, harus dua-duanya. Berikutnya lagi, dua orang yang masak makanan berdua bersama-sama. Dua-duanya harus aktif. Kalau satu tidak aktif, mari dibicarakan. Mengapa? Kalau pasanganmu terlalu capek, duduk dulu, refreshing dulu. Kemudian setelah kuat, berjalan bersama-sama lagi. Pernikahan juga digambarkan seperti dua orang yang naik gunung berdua. Dua orang, sekali lagi, dua orang. Jadi pernikahan sebaiknya segala sesuatu dijalankan berdua. Dan tiga hubungan ini sebagai kekasih harus berdua, harus seimbang. Sebagai sahabat harus berdua, harus seimbang. Kenapa saya katakan harus berdua, harus seimbang? Kalau hanya salah satu pihak saja yang mengingini tentang persahabatan, berbagi hati, ngobrol teman yang asik, tapi pasangan yang satu sudah ogah-ogahan, mungkin alasannya terlalu terluka, terlalu menjengkelkan, merasa dituduh terus, merasa apapun salah yang dilakukan, sehingga lebih baik dia diam. Nah, kalau seperti itu, apakah kemudian terbangun persahabatan? Tidak, bukan. Pernikahan harus dua orang. Kalau kekasih, sama. Ketika satu pihak merasa menjadi korban, saya pakai istilah korban. Yang satu senang-senang, merasa semuanya oke, semua baik-baik saja. Tapi yang satu merasa, aku ini selalu mengalah. Aku ini selalu mengalah. Dan aku diam karena aku mengalah. Tidak sehat loh. Karena harusnya kekasih, sahabat, dua orang yang setara, yang saling menerima, yang saling menghargai, yang mau, dua-duanya mau. Karena itu hati-hati ya. Apa itu Pak hati-hati? Hati-hati dengan perkataanmu, hati-hati dengan responmu. Supaya seandainya pasanganmu ini terluka, tersinggung, salah pengertian, segera diperbaiki, segera dipulihkan. Kalau tidak nanti dia terluka dan dia terpaksa. Kalau satu dua hal, dia terluka, dia terpaksa, masih wajar lah. Terus suatu kali bisa diperbaiki. Tapi kalau bukan cuma dua hal, 7 hal, 10 hal, 15 hal, tentang berbicara, usul tentang keluargamu, tentang mertuamu, tentang iparmu, kemudian tentang anak-anak, tentang sekolahnya anak-anak, tentang uang saku anak-anak, tentang temannya, suamimu, temannya, istrimu, tentang pertemanan dengan orang lain, dengan keluarga yang lain. Kalau semuanya ini ternyata ada masalah yang menyakitkan dan tidak selesai, maka saya harus katakan, salah satu ternyata menjadi korban. Janganlah. Jangan sampai pasangan kita menjadi korban. Mengapa? Karena kekasih dan sahabat memang harus diusahakan kedua-duanya. Nah, kita akan bicara soal sekutu.
Bagaimana suami istri membangun hubungan sebagai satu sekutu? Yang pertama kali, mesti didasari dengan kerelaan dan niat. Niat apa? Niat menyatu. Kerelaan apa? Yang pertama, kerelaan saya katakan melebur identitasnya. Menjadi satu suami istri. Kerelaan melebur budayanya, kebiasaannya. Menjadi satu. Kerelaan apa lagi? Kerelaan untuk identitasnya. Tadi melebur identitas, muncul identitas baru. Bahwa yaitulah kami. Saya katakan kerelaan. Dan ini tidak terbangun dalam waktu 1-2 bulan. Ini terbangun dalam waktu 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Mengapa? Karena suami istri saling merespon. Suami istri bisa berubah. Suami istri punya tekad masing-masing yang perlu disesuaikan. Saya pernah ajarkan kepada saudara tentang tawar-menawar. Suami istri tawar-menawar. Tentang apa? Tentang beli barang? Bukan. Tentang segala sesuatu yang perlu disepakati. Ketika contohnya sang suami ini kekeh nih, bahwa anak kita harus sekolah di sini karena aku punya pengalaman ini. Kemudian sang istri juga punya pendapat yang lain tentang anak sekolah ini. Duduk bersama, ceritakan. Jadi seperti tawar-menawar. Kalau menurutku ya, dari sejarah sekolah ini seperti ini. Kalau menurutku ya, keluaran sekolah ini seperti ini. Kalau menurutku ya, peraturan sekolah ini dan segala macamnya. Dah gantian, pasangannya bicara. Kalau tadi istrinya bicara, suaminya bicara. Kalau menurutku sekolah yang aku pilih ini, dua-duanya akan menyampaikan keunggulan. Berikutnya, mesti rela memutuskan salah satu. Di sini mulai proses sekutu, sepihak, satu bahasa. Jadi kalau umpamanya, setelah mereka berbicara, oh ya kalau gurunya samalah gitu, kalau lulusannya samalah. Tapi perhatikan uang sekolahnya, perhatikan ekstrakurikulernya. Perhatikan akan jaraknya dengan sekolah. Mereka tawar-menawar. Dan ketika salah satu itu mengalah, rela. Ya sudah, akhirnya sang suami mau mengalah. Ya sudah mah, di sekolah yang kamu pilih saja. Tapi dengan catatan ada tambahannya ya ini dan ini. Sang istri oke, baik. Nah itu kesepakatan. Setelah tawar-menawar. Nah itulah proses menjadi sekutu. Jadi yang pertama adalah niat untuk menyatu. Kedua rela. Dan itu berproses, saudara. Berproses. Mau tidak mau. Jadi sekutu ini semakin tahun semakin bertambah bobotnya. Semakin menyadari bahwa aku dengan suamiku, aku dengan istriku, itu satu bahasa. Kami ini beda cara pandangnya. Kami ini punya selera yang berbeda. Tapi kami sepakat. Nah ini loh satu sekutu. Sepihak. Dan kalau suami istri bisa membiasakan dalam banyak hal yang belum disepakati tawar-menawar. Dan gantian, jangan menang-menangan. Jangan menang-menangan, open mind gitu, pikiran terbuka. Maka proses sekutunya akan lebih cepat terbangun. Lalu ini proses sekutunya apa saja, Pak? Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. 3 hubungan suami istri. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga
family unboxing, kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.